makan-makan, kayaknya main air seru banget nih. Sekarang saya mau nyebur dulu. Setelah ini destinasi yang saya tuju semakin dekat. Lanjut! Perjalanannya udah mulai menurun, cukup terjal ya. Ini kiri udah jurang ya Bang ya? Iya. Kirinya jurang. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami pun hampir sampai di tempat tujuan. Oke, jadi ini adalah tempat terakhir kendaraan bisa masuk. Setelah ini kita melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Tapi saya belum tahu sih perjalanannya butuh berapa jaraknya ini ya. Tapi kita lanjut aja jalan. Abang-abang udah siap? Siap! Siap! Jalan! Semakin masuk ke dalam hutan, pohon dan tumbuhan pun semakin rapat. Kami harus berhati-hati terhadap pohon-pohon yang berduri. Ini dia wisata alam sulfur di Kolaka. Tapi kayaknya saya kurang beruntung nih teman-teman. Karena aliran sulfurnya lagi kering. Padahal saya udah siap-siap pakai rash guard mau main-main air di sini. Tapi ya udah, karena kita udah sampai harus dinikmati. Di wisata alam sulfur terdapat aliran sulfur di tengah perbukitan dan pepohonan yang cukup lebat. Meski air yang mengalir cenderung sedikit, namun hawa panas cukup terasa bila berada di dekat aliran sulfur. Uniknya lagi, bila biasanya sulfur identik dengan aroma menyengat, di tempat ini justru tidak tercium aroma apapun. Nah, ini untuk teman-teman bisa lihat ya, ada air yang mengalir dari sini ke sini. Untuk tanahnya sendiri itu ada perbedaannya. Yang di sana itu kelihatan ya warnanya hitam gelap kayak gitu. Sedangkan yang di sini warnanya putih kekuning-kuningan. Warna kuningnya ini menandakan terdapat kandungan sulfur di dalamnya. Ya, bisa dilihat kalau di titik sulfur ini nggak ada tanaman sama sekali. Tapi di samping kiri, kanan, depan, dan belakang itu padat banget sama tanaman. Nah, itu berarti kalau tanaman nggak bisa atau sulit untuk tumbuh di titik sulfur. Menurut keterangan warga setempat, aliran sulfur di sini bergantung dari pasang surut air laut. Saat air laut pasang, maka aliran di lokasi ini pun ikut mengalir deras. Begitupun sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, sulfur memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk bahan campuran kosmetik dan obat penyakit kulit. Wisata alam sulfur sangat berpotensi menjadi geoset di Kabupaten Kolaka. Namun tentu saja membutuhkan penelitian geologi lebih lanjut. Dari wisata sulfur Kolaka untuk Geopark Indonesia! Ini loh Bang, mau cari tanaman untuk si A. Aku ya? Ih bukan abang, itu loh siapa ya? Aku kali. Bukan abang, ini tuh aku buat kasih makan hewan. Oh Anoa? Iya itu dia Anoa. Kalau ini bukan ini. Terus yang mana bang? Ngasih rumput. Oh ini. Terus bunganya buat aja. Si abang bisa aja, terima kasih. Ya udah kita langsung kasih makan aja kali bang ya. Dapat bunga dari abang ya. Minggu. Ada yang tahu hewan di belakang saya ini apa? Kambing, kerbau? Bukan. Jadi di belakang saya ini bukan kambing maupun kerbau, tapi hewan anoa.
Nah, hewan anoa ini adalah maskot dari daerah Sulawesi Tenggara. Nah nih di belakang ini nih, kelihatannya agak lebih kecil dari kerbau atau kambing ya. Karena memang untuk beratnya sendiri tuh dia hanya berkisar 150 sampai 300 kg. Dan tingginya pun 75 cm. Nah ini kalau misalnya di alamnya, hewan anoa itu bersifat soliter atau penyendiri. Dia ini akan berkerumun dengan kawanannya kalau ada betinanya yang melahirkan. Makan lagi Minggu. Wah, ini saya takut diseruduk ini karena dia punya tanduk. Anoa atau bubalus merupakan hewan endemik Pulau Sulawesi. Terdapat dua jenis anoa, yakni anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Biasanya anoa dataran rendah memiliki ukuran yang lebih besar daripada anoa pegunungan. Anoa juga memiliki tanduk panjang dan runcing yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Nah, untuk hewan anoa ini ciri khasnya adalah ada di tanduknya. Itu bisa kita lihat ya, kira-kira sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, dia itu menjalar ke atas. Untuk hewan anoa itu sebenarnya sifat alaminya adalah agresif. Jadi, walaupun sudah dipelihara seperti ini, sifat agresifnya sulit untuk hilang. Makanya nih teman-teman, kalau misalnya mau lihat anoa atau kasih makan anoa kayak gini, harus jaga jarak. Karena bisa jadi kita dikira musuh, terus nanti diseruduk deh. Makanan anoa terdiri dari rumput, tanaman herbal, buah-buahan yang telah jatuh maupun jenis tumbuhan hutan lain. Anoa biasanya tinggal di alam yang sulit dijamah manusia, seperti di hutan lebat, dekat aliran air, rawa, danau, sumber air panas yang banyak mengandung mineral, dan di sepanjang pantai. Perkembangbiakan anoa termasuk lamban. Satu ekor anoa dewasa biasanya hanya melahirkan 1 kali dalam setahun, dengan masa kehamilan mencapai 276 hingga 315 hari. Anoa terancam punah karena praktik perburuan liar. Kulit, daging, serta tanduk anoa diperdagangkan secara ilegal. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, anoa sudah masuk kategori hewan yang hampir punah. Menurut Balai Penelitian Kehutanan Manado, anoa dilindungi oleh undang-undang. Di sana dinyatakan bahwa anoa merupakan hewan langka yang wajib untuk dilindungi. Hal ini disebabkan karena persebarannya yang sangat terbatas, yakni hanya di daratan Pulau Sulawesi. Sejak tahun 2018, Kementerian Kehutanan juga telah menetapkan bahwa anoa termasuk kategori spesies prioritas sangat tinggi. Segala bentuk perburuan akan ditindak tegas secara hukum. Usai jeda, kami akan kembali dengan hal menarik lainnya. Tetap di Geopark Indonesia.